Baik, saya lanjutkan. Jadi di sini ada penggolongan data statistik berdasarkan bentuk angka, dan pada sumber didapatkan dua hasil, yaitu data tunggal dan data kelompok. Data tunggal ini maksudnya data yang masih mentah ya, data yang berdiri sendiri, misalnya 80, 70, 60, 80. Jadi ngelihatnya itu dia berdiri sendiri. Nah, tapi kalau data kelompok ini yang sudah ada rentangnya. Jadi dia berkelompok, ada temennya gitu. 80 sampai 100 kan ada temennya di sini. Bisa 90 masuk, bisa 85 masuk gitu ya. Di sini misalnya 60 sampai 79 gitu ya. Jadi datanya itu berkelompok. Jadi ada dua, data tunggal dan data kelompok. Teman-teman harus paham ya ini ya. Kemudian ada lagi sumber yang mengatakan kalau penggolongan data statistik berdasarkan bentuk angka itu bisa dijabarkan menjadi data kualitatif. Nih, data kualitatif ini tidak dapat diukur dengan angka gitu. Contohnya misalnya jenis kelamin, agama, warna, suku bangsa gitu. Ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi data kuantitatif diskrit ya. Data kuantitatif diskrit ini adalah nilai yang terbatas atau distrit. Distrit ini nilai yang terbatas, misalnya jumlah anak, jumlah mahasiswa gitu. Jadi dia itu jumlah ya. Jadi terbatas jumlah. Nah, kalau data yang kontinu itu data yang dapat diperoleh dalam rentang. Jadi dia kontinu, berkelanjutan. Tinggi badan, berat badan, suhu. Nah, itu kan maksudnya tinggi badan masih bisa naik, berat badan masih bisa naik, suhu bisa naik, bisa turun gitu kan. Nah, jadi datanya itu kontinu atau berdasarkan interval. Nah, gitu ya. Nah, biasanya kalau data kuantitatif ini misalnya nilai gitu ya. Kalau data kualitatif, kalau misalnya nanti ketemu sangat baik gitu kan, terus atau sangat setuju. Jadi dia itu hasil penelitiannya itu berupa kata kayak gini, itu berarti datanya kualitatif. Tapi kalau datanya itu berupa angka, itu disebutnya data kuantitatif. Gitu ya. Jelas ya, semoga jelas ya. Pokoknya kalau kuantitatif satset angka, kualitatif satset bukan angka. Dah gitu aja. Kemudian penggolongan data statistik berdasarkan sumber itu ada data primer, sumbernya itu dari sumber langsung ya, dari tangan pertama, misalnya dari penelitian, survei, atau observasi gitu. Nah, kalau data sekunder ini sumber dari tangan kedua. Nah, misalnya dari buku, jurnal, skripsi, gitu kan, laporan, kemudian situs web.com dan atau YouTube. Nah, itu udah sumber dari tangan kedua. Maksudnya kita nggak langsung ngambil sumber itu dari pengamatan kita langsung gitu, dari hasil survei kita langsung, tapi dari sumber tertentu. Misal gini jelasnya, ini A ini adalah sumber langsung ya. Sumber langsung itu berarti data primer, tapi ternyata si data A ini tuh sudah dikutip oleh si B nih. Jadi si B ini ngomong, si A tadi ini datanya adalah bla bla bla. Nah, si B ini itu disebutnya data sekunder. Gitu ya. Semoga paham ya dari sini. Oke, selanjutnya di sini ada prinsip pengumpulan data. Oke, prinsip pengumpulan data yaitu ada validitas. Validitas ini mengacu pada sejauh mana data yang dikumpulkan itu dapat dipercaya. Gitu. Valid nggak sih? Nah, untuk memastikan validitas itu, peneliti perlu memastikan bahwa instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data sesuai dengan tujuan penelitian. Sesuai nggak gitu?
sesuai nggak, serta memastikan bahwa sampel yang dipilih mewakili populasi yang ingin diteliti. Kemudian reliabilitas. Reliabilitas mengacu pada sejauh mana data yang dikumpulkan dapat diandalkan. Untuk memastikan reliabilitas data, peneliti perlu memastikan bahwa instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data memberikan hasil yang konsisten jika dilakukan pengukuran ulang atau pada waktu yang berbeda. Kemudian objektivitas mengacu pada sejauh mana pengumpulan data dilakukan secara tidak memihak. Nah, ini tadi udah ya. Tidak memihak, tidak berprasangka gitu. Jadi kalau misalnya instrumennya yang digunakan dalam pengumpulan data, ya itulah yang dikasih. Kita nggak boleh subjektif ya. Instrumen yang nggak dikasih kita langsung cap-cip-cup aja. Itu subjektif artinya. Jadi kalau ada buktinya, nah itu disebutnya objektivitas. Kemudian yang keempat, prinsip dari pengumpulan data adalah efisiensi. Efisiensi ini mengacu pada sejauh mana pengumpulan data dilakukan secara efektif dan hemat biaya. Iyalah, efisiensi, ngapain kita capek-capek ya. Kemudian yang kelima, ada sumbernya ya. Kalau misalnya nggak ada sumbernya, itu suka-suka kita aja, bukan masuk ke pengumpulan data yang benar ya. Kemudian cara mengumpulkan data, nah bisa menggunakan sensus, bisa juga menggunakan teknik sampling. Nah ini udah belajar ya teman-teman ya, sampling ya. Untuk misalnya ada populasi, terus nggak mungkin dong kita mau ambil semuanya. Misalnya dalam satu wilayah ada 100 juta penduduk, terus kita mau ambil semuanya gitu, alangkah banyaknya. Nah kita ambil sampling. Nah sampling ini di sini kan populasi, samplingnya cuma segini gitu ya. Nah tapi pengambilan sampel ini itu ada beda-beda. Nah itu disebutnya teknik apa. Nah dari teknik apanya ini nanti teman-teman harus paham sendiri ya. Ini banyak nih. Nah itu nanti teman-teman bisa deskripsikan sendiri. Ini banyak kok sumbernya, buku-bukunya banyak. Oke, kemudian yang penting berikutnya adalah alat untuk mengumpulkan data statistik. Alat untuk mengumpulkan data statistik itu ada observasi. Observasi ini pengumpulan data dengan mengamati dan mencatat apa yang terjadi pada subjek atau objek penelitian. Observasi dapat dilakukan dengan cara langsung melihat objek atau subjek yang diteliti, atau dengan cara mempergunakan alat bantu seperti kamera atau rekaman video. Nah ini ya, observasi. Kemudian yang kedua, wawancara. Wawancara itu adalah pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden atau subjek penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon atau melalui Zoom meeting gitu ya. Jadi boleh dalam bentuk dapat dilakukan secara daring maupun tatap muka. Kemudian yang ketiga yaitu angket atau kuesioner. Pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden atau subjek penelitian. Kuesioner dapat dikirimkan melalui email atau bisa langsung dikasih lembarannya gitu. Kemudian yang keempat, studi dokumentasi atau studi kasus. Nah, pengumpulan data dengan cara mempelajari kasus atau kejadian tertentu secara mendalam. Biasanya studi ini tuh dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti dokumen, terus jurnal, gitu-gitu ya, wawancara, observasi. Jadi studi dokumentasi atau studi kasus itu ambil dari banyak sumber, gitu. Kemudian yang tes jelas ya, jadi dia dikasih tes gitu, ada soal, nah misalnya untuk menguji hasil belajar, nah itu tes, dan lain-lainnya yang berupa pertanyaan, namanya juga tes ya. Kemudian yang F, eksperimen, pengumpulan data dengan cara mengatur situasi tertentu untuk melihat bagaimana objek atau subjek penelitian berperilaku. Jadi dikasih treatment ya. Kasih treatment. Eksperimen biasanya dilakukan di laboratorium tetapi juga dapat dilakukan di lapangan. Oke.
Nah, jadi begitu ya untuk slide yang kedua ini. Kita belajar penggolongan data tunggal, data kelompok, kemudian kualitatif, kuantitatif, kemudian pengolahan data statistik berdasarkan sumber, primer, sekunder, dan prinsip pengumpulan data. Ini ya, validitas, reliabilitas, objektif, efisiensi, ada sumber. Validitas tadi adalah kata kunci dari validitas ini, dia tuh valid ya, dapat dipercaya gitu. Sesuai. Nih, kalau reliable tadi dapat diandalkan, konsisten. Ya gitu ya, maksudnya validitas, reliabilitas, dan ini tuh harus diuji. Nih, makanya nanti tuh teman-teman ketemu uji validitas, uji reliabilitas. Nah, gitu. Cara mengumpulkan data itu ada sampling, samplingnya nanti ada banyak ya. Kemudian untuk pengumpulan data, alatnya, alat mengumpulkan data ada observasi, wawancara, angket, ini. Dan ini nanti pasti akan ditemukan di skripsi. Pasti ditanya, kamu alat mengumpulkan datanya apa gitu. Tes, Bu. Atau hanya berupa angket, Bu, karena saya itu ambil datanya tuh data kualitatif, Bu, jadi pakai angket. Kalau saya datanya kuantitatif, jadi harus dites. Nah, gitu ya. Nih biasanya sih ini. Biasanya ini, terus ada juga wawancara untuk tambahan. Biasanya kalau deskripsi sih ini. Oke, kalau begitu untuk materi saya cukupkan. Semoga dapat dipahami ya, teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.